Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas bagaimana cegah anemia dengan penuhi asupan nutrisi. Nah, asupan nutrisi yang seperti apa untuk mencegah anemia ini, dan kita juga akan bahas apa itu penyebab dari seseorang menderita anemia. Akan kita bahas bersama. Narasumber kita sudah hadir bersama saya, ada Dr. Fiona Desi Amelia, spesialis gizi klinis. Halo Dr. Fiona, apa kabar dok? Halo, baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat juga dokter. Hari ini kita bahas anemia ya dokter ya, bagaimana mencegahnya dengan asupan nutrisi. Mungkin yang pertama Dr. Fiona yang saya tanyakan, apa itu anemia dok? Penyebabnya apa dokter seseorang bisa menderita anemia? Ya, baik. Menarik sekali hari ini temanya anemia ya, mengingat lagi happening sekarang bahwa sedang bicara masalah stunting juga ya. Betul dok. Stunting itu perawakan pendek yang tidak sesuai dengan usia. Nah, tentu berhubungan erat dengan anemia atau anemia kemungkinan yang paling besar defisiensi gizinya. Nah, sebelumnya saya definisikan dulu ya, anemia itu apa? Anemia itu adalah kondisi di mana HB atau hemoglobin atau sel darah merah seseorang berada di bawah batas normal. Kalau laki-laki biasanya 14 gram per desiliter, kalau perempuan biasanya 12 gram per desiliter, itu batasnya. Nah, kalau ditanya penyebabnya, macam-macam nih penyebabnya. Secara garis besar bisa dibagi dengan 3 ya. Penyebabnya apa? 1, produksi HB atau sel darah merah yang tidak cukup, tidak adekuat. Kemudian yang kedua, apabila ada perdarahan. Kemudian yang ketiga adalah sel darah merah tersebut dihancurkan oleh tubuh dalam mekanisme apapun dalam waktu yang lebih cepat daripada yang seharusnya, jadi lebih cepat matinya. Nah, macam-macam nih jadinya. Jadi berdasarkan ketiga garis besar tersebut, jadinya ada berbagai macam anemia nih. Satu misalnya anemia defisiensi besi terjadi apabila seseorang menderita kekurangan zat besi. Kita tahu bahwa zat besi adalah sumber utama pembentuk hemoglobin. Nah, kalau zat besinya kurang, ya otomatis hemoglobin atau ujungnya sel darah merah juga akan berkurang, gitu ya. Nah, misalnya juga terjadi bila di ususnya ada kondisi-kondisi penyakit yang sulit menyerap zat besi, sehingga zat besinya juga akan berkurang. Misalnya celiac disease. Ya. Kemudian yang kedua, anemia karena perdarahan. Ya, misalnya orang yang tiba-tiba trauma, kecelakaan, ya kan, tiba-tiba perdarahan. Nah, itu keluar sel darah merahnya semua, jadi anemia juga. Itu penyebabnya. Kemudian yang ketiga, anemia aplastik. Anemia karena rusaknya sumsum tulang. Pabriknya sudah rusak nih ceritanya. Ya, pabriknya rusak. Kalau tadi defisiensi besi bahan bakunya yang rusak, kalau ini pabriknya yang rusak, otomatis suplainya ke seluruh tubuh juga akan berkurang. Ada lagi anemia sel sabit. Nah, itu gara-gara genetiknya nih yang salah, sehingga pada saat diperiksa di bawah mikroskop, anemia atau sel darah merahnya bentuknya seperti sel sabit. Nah, ini nggak bertahan lama sel darah merahnya nggak bisa bertahan lama, cepat dilisisnya ya udah nggak bisa berfungsi dengan baik, sehingga anemia juga orangnya. Ada lagi anemia thalassemia, pernah dengar? Thalassemia itu sering dokter. Mungkin ya, thalassemia karena diturunkan biasanya dari orang-orang yang punya genetik thalassemia. Jadi satu lagi anemia pada ibu hamil. Nah, ibu hamil wajar, namanya anemia wajar, tapi tidak boleh juga terlalu rendah anemia. Nah, itu dia. Jadi macam-macam ya dokter ya sebenarnya dari anemia sendiri, tapi itu tadi kekurangan sel darah merah gitu ya dokter ya intinya. Nah, tanda-tandanya seperti apa dokter kalau anemia ini? Karena fungsi sel darah merah dan HB tadi yang mengangkut oksigen ke otak, ke seluruh tubuh, otomatis tanda-tanda yang seluruh tubuh juga akan nampak. Tapi awalnya biasanya yang 5L itu lemah, letih, lesu, belum mulai loyo, ya, lagi pusing, sering mengantuk, ya.
tanda-tanda orang kekurangan oksigen. Sampai akhirnya yang paling parah itu tanda-tanda, selain tanda yang tadi disebutkan, keinginan untuk mengecap bahan-bahan makanan yang terbentuk dari tanah atau metal atau logam. Nah, itu kadang-kadang memang kondisi tubuh tuh punya kecerdasan sendiri ya kan. Nah, kekurangan zat besi dia akan nyari, itu udah komplikasi dari yang paling parah. Jadi dari yang paling ringan mulai lemah, letih, lesu, kemudian pusing, jantung berdebar-debar, ya kan, telapak kaki, telapak tangan, telapak kaki terlihat pucat, kemudian seperti kuning juga, dada berdebar-debar, hingga akhirnya seperti yang paling parah tadi, keinginan untuk mengecap atau makan sesuatu yang berbau tanah atau metal, logam. Oke, jadi lemah, lesu, dan lain-lain ya dokter ya kalau kita kekurangan sel darah merah. Nah, berarti dokter penyebabnya ini kekurangan zat besi artinya ya dok? Ya, ada macam-macam kan tadi, ada yang model tergantung nih. Makanya begitu seseorang merasa ada keluhan-keluhan yang disampaikan tadi, secepat mungkin untuk konsultasi ke dokter untuk dicarikan penyebabnya apa. Karena semua terapinya akan bergantung kepada penyebab. Tidak mungkin misalnya anemia yang karena perdarahan kita suruh makan zat besi. Ya beda, ya kan? Atau sebaliknya, anemia defisiensi besi, kita tiba-tiba cangkok sumsum tulangnya sangat berbeda. Tapi yang paling sering dibicarakan sekarang biasanya anemia defisiensi besi nih. Kalau kita bicarakan dalam konteks kesehatan masyarakat, itu biasanya bicara masalah anemia defisiensi atau kekurangan besi. Gitu, ya. Oke. Berarti kalau kita bicara anemia defisiensi besi nih dokter, makanan apa saja dokter, nutrisi apa saja yang membantu dokter supaya mencegah anemia gitu dok? Nah, jadi banyak orang di luar sana, Cynthia, yang mengatakan bahwa setiap seseorang didiagnosis anemi, orang tersebut harus konsumsi zat besi gitu ya. Ya, cari bahan makanan sumber yang mengandung banyak zat besi. Tapi ingat, benar seperti itu. Jadi, tapi dari dasarnya nih, kalau kita dari dokter gizi, setiap zat gizi atau nutrisi tertentu tidak akan mampu bergerak sendiri. Ya, apalagi misalnya gini, makan besi, tapi tidak didukung oleh zat gizi yang lainnya, tetap zat gizi tersebut tidak akan masuk ke dalam tubuh. Jadi begitu seseorang terdiagnosis anemia, ya, perhatikan dulu 4 tumpeng gizi seimbang ya. Tumpeng gizi seimbang itu yang pertama, satu ya, memastikan keanekaragaman pangan ya. Jadi kalau kita makan tetap harus ada karbonya, nasinya, harus ada proteinnya. Nah, waktu kita bicara masalah protein, baru kita bicara masalah zat besi di situ, karena zat besi banyak di protein hewani, daging, ya kan. Kemudian apalagi unggas, ayam, ikan. Nah, tapi jangan pula gara-gara seseorang anemia dia makannya itu aja, tetap nggak bisa. Jadi, setiap makan harus ada sumber karbohidrat, ada nasi, ada kentang, ya kan, ada ubi misalnya ya, ganti-gantian. Kemudian protein tadi, benar ada lemak juga, jangan lupa ya, ada lemak juga. Baru kemudian memikirkan sayur dan buah setelah makronutrien. Memang betul harus memikirkan bahan makanan sumber supaya pada saat pemilihan bahan makanan sumber zat besi tersebut masuk ke dalam piring kita. Ya, apa contohnya? Pilihlah kalau orang anemi zat besi, makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari hewani maupun dari nabati. Yang hewani tadi seperti saya bilang nih, daging, hati ayam. Kemudian apalagi unggas, ayam, ya, ikan. Satu lagi nabati, sayuran berdaun hijau gelap ya. Ya, kemudian apalagi kacang-kacangan, itu banyak mengandung zat besi. Tapi bagi teman-teman yang sedang dengerin, pilihlah zat yang besi yang dari hewani. Ya, jangan memilih dulu yang dari nabati. Kenapa? Karena yang hewani ini lebih cepat penyerapannya di dalam usus. Nah, gitu ya. Kalau yang dari nabati itu agak sulit, perlu proses lagi. Jadi kalau disuruh milih antara
sayuran berdaun gelap dengan daging yang dari hewani, pilihlah yang dari hewan dulu, ya gitu. Oke, berarti tadi ngomongin zat besi ya dokter, memang harus seimbang ya dokter. Mungkin kalau kelebihan juga beda lagi penyakitnya Beda kali ya dok. lagi gitu ya. Nah, begitu kalau ada lagi contohnya misalnya orangnya anemi tapi orangnya obes, kan nggak mungkin dia harus mengkonsumsi hati ayam terus menerus, ya nggak bisa ya kan. Nah, nanti kolesterolnya naik, berat badannya juga nambah. Ada orang yang obesitas tapi dia anemi, ada. Jadi kesannya orang yang obesitas kan nggak melulu sehat ya kan. Betul. Nah, tetapi pada saat diperiksa, defisiensi vitamin D, defisiensi besi, ya kan? Nah, karena selama ini makannya dalam jumlah yang banyak itu sumber makronya, karbonya kah, lemaknya, tapi kurang memperhatikan zat-zat mikro, ya, zat seperti zat besi, ya gitu ya. Di samping kalau ada penyakit-penyakit lah. Oke. Kalau buah-buahan gitu ada juga nggak dok yang mengandung zat besi yang mungkin direkomendasikan? Nah, buah-buahan di sini rata-rata biasanya akan mempercepat penyerapan zat besi. Nah, tadi kan saya sudah sebut nih, kalau bahan makanan sumber dari tumbuhan atau dari nabati, dia agak sulit masuk. Nah, dipercepatlah oleh si buah-buah yang banyak mengandung vitamin C. Ya, yang banyak mengandung vitamin C, nih vitamin C akan mempercepat penyerapan besi di dalam tubuh. Nah, apa contohnya? Jeruk, buah, bit gitu ya. Ya, yang banyak brokoli kan udah brokoli sayur ya kan. Nah, jambu, pomegranat ya. Jadi pada saat kita makan nih anemi nih pasiennya, jangan mesen yang satunya, mesennya jus jeruk gitu ya. Mesennya yang gitu, yang membantu mempercepat penyerapan zat besi gitu. Jadi dimakan untuk bukan dia mengandung zat besi, tapi dia membantu untuk mempercepat penyerapan zat besi. Oke, jadi membantu juga ya dokter ya kalau buah-buahan. Kalau sudah menderita anemia gini dokter, makanan itu membantu penyembuhan kah atau gimana dokter penyembuhannya? Ya, kalau bicara masalah anemia defisiensi besi nih ya, kalau kita sudah diagnosis anemia defisiensi besi, kan kita ingin kalau besinya terlalu rendah tentu harus transfusi. Tetapi kalau besinya itu memang bisa kita naikkan lewat makanan, satu yang harus dijaga, makan dengan gizi seimbang, ya, makan dengan gizi seimbang. Pilihlah jenis makanan yang banyak mengandung zat besi yang berasal dari hewan tadi, ya, boleh juga dari nabati, tapi dipercepat oleh zat-zat yang membantu mempercepat seperti jeruk, pomegranat, buah bit. Ya, satu lagi ya. Terus hindari makanan-makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Apa? Teh, kopi, ya, coklat, ya, yang banyak mengandung tanin. Kalau ada tanin, nah kita akan memperlambat. Jadi nggak berlaku ya merek itu. Apapun makanannya, minuman itu tidak berlaku bagi orang-orang bagi orang-orang ademi ya. Oke, ternyata kopi, teh gitu menghambat ya dokter ya? Iya. Jadi cuma boleh, kalaupun kepengen banget, cuma boleh 1 cangkir per hari kalau dia anemi. Kalau dia tidak anemi ya boleh 2, kan maksimal orang Indonesia tuh 2 cangkir per hari. Salah satunya nih, bukan 2 cangkir teh, 2 cangkir kopi, 2 cangkir coklat ya, 2 cangkir salah satunya ya. Dan atau kalau dia anemia, kalau kepengen banget ya cuma sekali aja. Cuma sebaiknya tidak diasup karena dia akan menghambat penyerapan besi. Oke. Kalau konsumsi vitamin dokter yang bisa untuk anemia gitu dokter, itu gimana dok? Nah, bila sudah bagus nih makannya, beda orang-orang yang tergeletak di rumah sakit ya. Kita tidak bicarakan multivitamin, tentu kita bicarakan terapi secara holistik, secara menyeluruh. Tapi bila orang ini pergi bekerja tapi kondisinya lemah, letih, lesu gitu, perhatikan dulu makanan utamanya. Ya, makanan utamanya tuh perhatikan dulu. Selesaikan itu dulu. Kayak tadi saya bilang, karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah, makan secara bergantian. Kalau itu sudah beres, kita bantu dengan suplemen. Tapi kalau itu dibalik, nah itu akan menimbulkan
yang hal-hal yang nggak enak ya kan. Kalau misalnya dia makannya nggak bener nih, sarapannya nggak bener, makan siangnya nggak bener gitu, makan malamnya nggak bener, tiba-tiba kita kasih suplemen besi ya kan, banyak dijual di luar sana nih. Nah, yang terjadi apa, kadang GERD-nya kambuh nih, asam lambungnya juga kambuh, mual ya kan, karena memang efek pemberian itu bisa mual ya kan. Jadi harus diperhatikan dulu yang utamanya, baru suplemen masuk belakangan. Kadang-kadang setelah diperbaiki yang utamanya ini sudah benar, makan dengan kondisi gizi seimbang sudah betul, pemberian suplemen bisa jadi belum tentu diperlukan gitu ya. Tapi ya karena sekarang lagi happening tuh stunting, jadi sekarang remaja putri, kan remaja putri ini sekarang dasar nanti dia akan jadi ibu hamil ya, ibu hamil. Untuk memangkas rantai atau siklus stunting itu, siklus anak pendek itu harus dimulai dari remaja juga. Remaja nggak boleh anemi. Tapi rata-rata orang Indonesia 30%-nya remajanya anemi. Betul. 40% tidak pernah sarapan. Ya, 30% tidak pernah bawa bekal makan siang. Ya. Belum dia sedang haid juga ya. Karena kan kalau sedang haid kan keluar lagi perdarahan dan sebagainya. Maka diberikan tablet tambah darah oleh pemerintah sekarang. Memang sedang digalakan. Setiap remaja putri mendapatkan tablet tambah darah selama 4 minggu untuk mencegah terjadinya juga anemia. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan yang berbagai macam jenis anemia dan penyebabnya, dan juga kita juga sudah membahas anemia defisiensi zat besi, tadi bagaimana makanan yang membantu penyerapan zat besi dan lain-lain. Tapi jangan kemana-mana, kita masih akan bahas mengenai anemia, tetap di Eljon Medical Forum. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.